Dunia dikibuli habis-habisan karena kita diajarin kalau sains, robotika, kedokteran, dan kampus pertama di dunia itu murni ciptaan barat. Padahal itu semua hanya hasil karya ilmuwan Islam yang sengaja dikubur dan dihapus dalam sejarah. Nah, siapa sebenarnya otak dibalik semua penemuan revolusioner ini? Dan kenapa nama mereka mendadak lenyap? Saya Fahri, welcome to the cerita hari ini. Di video ini kita bakal membahas tentang tokoh Islam yang sempat dihilangkan dalam sejarah dunia. Tanpa memperpanjang mukadimah, mari kita langsung bahas tokoh yang pertama. Dunia modern memuja kamera, kacamata, dan metode ilmiah sebagai pencapaian puncak akal budi Eropa. Namun itu semua adalah ilusi besar. 1000 tahun lalu, tepatnya di antara tahun 1011 hingga 1021, di dalam tahanan yang gelap Kairo, Mesir, seorang ilmuwan yang brilian bernama Ibnu Al-Haytham atau biasa dipanggil Al-Hazan telah lebih dulu membongkar bagaimana caranya bekerja dan menciptakan fondasi sains modern. Tragisnya, mahakarya intelektual ini sempat dirampas, disamarkan namanya, dan dikubur dalam bias sejarah barat selama berabad-abad. Jadi siapakah sosok jenius di balik revolusi optik dunia ini? Jadi nama lengkap beliau itu Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, yang dikenal di dunia barat dengan nama latin yang bernama Al-Hazan. Beliau lahir di Basra, Irak, di dalam masa kekhalifahan Abbasiyah di sekitar tahun 965 Masehi. Jadi beliau tumbuh sebagai pemikir ulung di Basra. Nah, beliau sempat hidup tuh dalam ketakutan karena di bawah ancaman Khalifah Fatimiyah Al-Hakim. Ya, karena beliau sempat gagal merealisasikan proyek bendungan Sungai Nil. Jadi untuk menyelamatkan nyawanya, beliau ini berpura-pura gila. Walaupun akhirnya dijatuhi sebagai tahanan rumah selama bertahun-tahun. Nah, sebuah hukuman itu yang justru melahirkan revolusioner sains terbesar dalam sejarah. Pertaruhannya sangat mutlak, di mana beliau menantang ribuan tahun dogma filsafat Yunani kuno, yang berarti sama saja mempertaruhkan kredibilitas berpikir. Karena dunia saat itu percaya bahwa mata manusia ini dapat memancarkan sinar keluar untuk melihat benda. Nah, karena itu ketegangan mulai memuncak di dalam ruang tahanan rumah di Kairo. Jadi sepanjang tahun 1011 sampai 1021 Masehi, di saat Ibnu Al-Haytham ini melancarkan perlawanan terhadap sains mapan, beliau melahirkan metode ilmiah, di mana beliau menetapkan bahwa kebenaran sains tidak boleh hanya ditegakkan atas dasar logika murni atau spekulasi filosofis, melainkan wajib diuji, dibuktikan, dan direplikasi melalui eksperimen yang ketat. Lalu beliau juga mematahkan nih teori penglihatan kuno melalui eksperimen revolusioner kamera obscura atau bisa disebut kamar gelap. Di sini beliau menolak mentah-mentah teori tentang sinar keluar dari bola mata. Nah, beliau juga membuktikan tuh secara telak bahwa cahaya justru memantul dari objek masuk ke dalam mata. Tidak hanya itu, di dalam kitab Al-Manazir atau buku optik, di mana puncak eskalasinya dalam kitab 7 jilid ini, nah di sekitar tahun 1021 Masehi, beliau juga membedah tuntas hukum pemantulan, pembiasan cahaya, anatomi mata, dan cara kerja lensa. Namun mengapa nama sebesar Ibnu Al-Haytham sempat memudar atau diserap tanpa kejelasan identitas asli? Nah, misteri ini terungkap melalui 3 faktor penindasan sejarah. Yang pertama, seperti latinasi nama atau efek Al-Hazan, ini perubahan nama ke nama Latin. Nah, ketika kitab Al-Manazir ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 sampai abad ke-13, nama beliau ini diserap menjadi Al-Hazan. Masyarakat Eropa membaca karya agungnya tanpa pernah tahu akar budaya, agama, dan peradaban asalnya. Faktor yang kedua yaitu bias Eurocentrisme sejarah atau bisa disebut dengan era pasca Renaissance dan kolonialisme sengaja memotong rantai sejarah, mengaitkan lompatan sains langsung dari Yunani kuno langsung ke Eropa modern, serta menampakkan peradaban Islam sekedar sebagai jembatan pasif. Nah, faktor yang ketiga itu karena runtuhnya pusat peradaban timur, di mana invasi bangsa Mongol dan hancurnya perpustakaan besar di dunia Islam itu memutuskan transmisi mandiri karya-karyanya, membuat dunia sempat melupakan siapa pencipta aslinya. Nah, sekarang masuk tokoh yang kedua.
Jadi di video yang kedua ini, di mana dunia kedokteran itu memuji William Harvey sebagai pahlawan yang membongkar rahasia sirkulasi darah manusia pada tahun 1628. Namun sejarah itu adalah sebuah kebohongan besar. Jadi di 4 abad sebelumnya, tepatnya pada tahun 1242 di Kairo, Mesir, seorang pemuda brilian yang bernama Ibnu An-Nafis telah lebih dulu merobek buku suci kedokteran kuno. Tragisnya, penemuan terbesar yang menyelamatkan nyawa miliaran manusia ini sengaja dikubur, dilupakan, dan dirampas namanya dari peradaban global selama ratusan tahun. Jadi siapa sosok di balik tabir sejarah yang hilang ini? Nama lengkap beliau adalah Al-Qurashi Al-Damaski atau Ibnu An-Nafis. Lahir di Damaskus, Suriah di sekitar tahun 1213 Masehi. Nah, beliau ini dididik di Rumah Sakit Nuri Damaskus nih, yang kemudian menjadi kepala dokter di Rumah Sakit Elit Kairo. Jadi selain dokter bedah yang jenius, beliau adalah seorang ulama mazhab Syafi'i dan pemikir yang tidak pernah takut menentang otoritas ilmiah di masanya. Pertaruhannya sangat tinggi, di mana beliau melawan konsensus medis dunia saat itu, yang berarti menentang dogma ribuan tahun yang diagungkan seluruh penguasa dan akademisi dunia. Nah, ketegangan ini mulai memuncak di tahun 1242 di Kairo. Saat itu Ibnu An-Nafis menerbitkan karya monumentalnya yang bernama Syarh Tasrir Al-Qanun, yaitu komentar atas anatomi kitab Al-Qanun Ibnu Sina. Nah, di sini perlawanan ilmiahnya dimulai nih. Selama ribuan tahun dunia medis tunduk mutlak pada teori dokter Yunani kuno atau Galen yang mengklaim bahwa darah mengalir menembus pori-pori yang tidak terlihat di dinding pemisah jantung atau septum. Dengan menggunakan observasi anatomi, Ibnu An-Nafis membuktikan bahwa septum jantung sangat padat tanpa pori. Beliau menegaskan bahwa darah dari ventrikel kanan harus dipompa menuju paru-paru, dibersihkan dengan udara, lalu dialirkan kembali ke jantung. Nah, inilah konsep sirkulasi darah kecil pertama dalam sejarah manusia. Nah, namun mengapa nama sebesar Ibnu An-Nafis ini lenyap dan digantikan oleh William Harvey berabad-abad kemudian? Jadi misteri ini terpecahkan melalui 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu kendala bahasa dan isolasi manuskrip. Jadi karya ini tertulis dalam bahasa Arab dan tersimpan eksklusif di dunia Islam, luput dari gelombang besar penerjemah awal literatur Eropa di saat era Renaissance, luput dari gelombang besar penerjemah awal literatur Eropa saat era Renaissance. Nah, faktor yang kedua itu karena adanya pencurian kredit sejarah atau efek William Harvey ini. Karena saat itu Barat baru mengetahui teori ini melalui publikasi William Harvey pada tahun 1682. Jadi dunia terlanjur mengukir nama Harvey sebagai penemu tunggal. Nah, manuskrip asli Ibnu An-Nafis ini baru ditemukan kembali secara tidak sengaja oleh seorang dokter Mesir pada tahun 1924 di perpustakaan Berlin. Dan faktor yang ketiganya karena runtuhnya pusat peradaban, sama dengan yang sebelumnya karena adanya invasi bangsa Mongol dan runtuhnya pusat-pusat intelektual Islam membuat mata rantai transmisi ilmu pengetahuan global terputus selama berabad-abad. Nah, tokoh yang selanjutnya bernama Ibnu bin Firnas. Manusia pertama yang menemukan konsep penerbangan. Jadi dunia modern terlalu mengagung-agungkan Wright bersaudara sebagai pencipta pesawat terbang pertama di langit Kitty Hawk pada tahun 1903. Namun sejarah itu melompat terlalu jauh. Jadi 1000 tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 875 Masehi, di langit Cordoba, Andalusia, seorang ilmuwan, penyair, dan penemu muslim bernama Abbas bin Firnas lebih dulu melompat dari tebing Jabal Al-Arus, terbang melayang dengan sayap buatan, dan mencatat namanya sebagai manusia pertama dalam sejarah peradaban yang sukses mempraktikkan konsep penerbangan mesin terbang. Tragisnya, prestasi monumental ini diredam, diabaikan, dan dihapus dari memori kolektif dunia modern. Jadi siapakah sosok pelopor penerbangan pertama di dunia ini? Nah, nama lengkap beliau ini Abbas Ibnu Firmas Al-Qurtubi, yang dikenal sebagai Abbas bin Firnas. Lahir di Andalusia semasa peradaban Islam di
Spanyol di sekitar tahun 810 Masehi. Beliau hidup di bawah kekuasaan kekhalifahan Cordoba yang makmur dan menjadi pusat sains Eropa. Jadi Abbas bin Firnas ini adalah seorang polimet sejati. Beliau menguasai matematika, astronomi, kimia, musik, sastra hingga teknik mesin. Nah, di Istana Cordoba, beliau ini dikenal bukan sekedar ilmuwan, melainkan sebagai pemikir yang terobsesi menembus batas gravitasi bumi, di mana beliau menentang hukum alam gravitasi pada abad ke-9. Nah, obsesi beliau terhadap dunia penerbangan ini memuncak melalui eksperimen demi eksperimen yang berbahaya. Jadi, ketika beliau menciptakan kaca transparan dan jam air pada abad ke-9, beliau telah merevolusi teknologi Andalusia dengan menciptakan metode pembuatan kaca yang sangat jernih dari pasir dan batu. Serta beliau juga merancang nih jam air canggih yang bernama Almacata. Nah, penerbangan pertama atau uji coba pertama pada tahun 852 Masehi di Cordoba, beliau ini sudah berusia parubaya. Dia menaiki menara Masjid Agung Cordoba mengenakan jubah besar yang diperkuat menggunakan kerangka kayu atau bisa disebut dengan prototipe parasut purba. Jadi meskipun beliau jatuh dan mengalami cedera kaki, namun alat tersebut berhasil memperlambat laju jatuhnya dan menyelamatkan nyawanya. Bahkan itu membuktikan bahwa hambatan udara dapat dikendalikan. Nah, barulah pada tahun 875 Masehi di Jabal Al-Arus, di usia beliau yang menginjak 65 tahun, beliau menyempurnakan rancangannya dengan membangun mesin terbang bersayap yang dilapisi dengan bulu burung asli di atas kerangka kayu yang ringan. Nah, tepat dari atas tebing gunung Jabal Al-Arus di Cordoba, di hadapan kerumunan warga yang takjub melihat kejadian itu, singkat cerita beliau ini melompat dan berhasil melayang di udara selama beberapa waktu. Nah, disitulah yang menjadikan beliau penerbang berdaya angkat mekanis pertama di dunia. Namun penerbangan bersejarah itu harus dibayar mahal dan kisah hidupnya berangsur-angsur dikaburkan oleh waktu akibat 3 faktor utama. Faktor yang pertama, karena pendaratan yang gagal dan cedera tulang belakang, karena di saat itu beliau belum memperhitungkan mekanisme ekor burung untuk melakukan pendaratan atau bisa disebut aerodinamika pendaratan. Nah, beliau ini jatuh membentur tanah dengan keras dan mengalami cedera punggung yang parah. Di kegagalan pendaratan inilah yang kerap dipelintir oleh narasi sejarah barat, seolah-olah nih eksperimennya murni kegagalan total, alih-alih diakui sebagai penerbangan melayang yang sukses. Dan faktor yang kedua itu karena adanya bias penulisan sejarah Eropa. Jadi selama berabad-abad sejarawan kolonial dan Eropa itu menutup-nutupi catatan penting tentang ilmuwan Andalusia. Jadi dunia terlalu mengagung-agungkan inovasi era Renaissance dan melupakan bahwa fondasi aerodinamika telah dirintis selama ratusan tahun sebelumnya di tanah peradaban Islam di Spanyol. Nah, faktor yang ketiga itu karena kehancuran Andalusia. Jadi runtuhnya kekuasaan Islam di Spanyol serta pembakaran besar-besaran manuskrip ilmiah oleh Inkuisisi Spanyol, mereka memutus rantai transmisi langsung penemuannya ke dunia luar dan membuat nama beliau ini tenggelam di balik reruntuhan sejarah. Dan tokoh yang selanjutnya yang bernama Jabir Al-Battani, penemu trigonometri dan penentu hari dalam setahun. Nah, dunia modern meyakini bahwa trigonometri canggih dan kalender akurat adalah produk dari kecerdasan rasional era Renaissance Eropa. Namun sejarah itu melupakan akar aslinya yang jauh lebih terang. Tepatnya pada akhir abad ke-9 hingga awal abad ke-10 di Pegunungan Raka, Suriah, seorang astronom dan matematikawan yang sangat brilian bernama Jabir Al-Battani atau yang dikenal sebagai Albatenius telah lebih dulu merumuskan persamaan trigonometri modern, menghitung sudut kemiringan bumi dan menetapkan jumlah hari dalam setahun dengan presisi yang sangat mencengangkan. Tragisnya, fondasi matematika yang menguasai navigasi, astronomi, dan teknologi satelit hari ini sempat dikaburkan dan diserap tanpa keadilan sejarah di dunia barat. Lalu siapakah sosok di balik ilmu hitung sudut dan astronomi presisi ini? Nah, nama lengkap beliau ini cukup panjang nih. Ibnu Abdallah Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Sinan Al-Raqi Al-Harani Al-Sabi Al-Battani, yang dikenal di dunia barat sebagai
Albatenius. Beliau ini berasal dari keluarga ilmuwan, pembuat instrumen astronomi atau yang dikenal Sabian dari Haran. Nah, Al-Battani ini menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk melakukan observasi langit malam di Raqqa, Suriah. Nah, beliau tidak hanya mengandalkan teori kosong, melainkan memperbaiki instrumen ukur langit buatan bangsa Yunani kuno dengan tingkat ketelitian tinggi yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, jadi beliau ini menantang tabel astronomi Ptolemeus yang telah diagung-agungkan dunia selama lebih dari 700 tahun. Nah, penemuan ilmiah Al-Battani mencapai puncaknya melalui observasi ketat dan mahakarya matematisnya dalam risalah astronomi berjudul Kitab Al-Zij atau Zij Al-Sabi, seperti revolusi trigonometri modern. Sebelumnya, matematikawan Yunani menggunakan metode tali busur lingkaran atau chord yang rumit untuk menghitung segitiga. Nah, sedangkan Al-Battani membuang metode kuno tersebut dan memperkenalkan fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen secara sistematis. Nah, ini familiar kan? Serta merumuskan persamaan trigonometri penting atau bisa disebut seperti hubungan antara sisi dan sudut segitiga bola. Nah, yang kedua itu, beliau dapat menghitung jumlah hari dan durasi tahun dengan akurat. Melalui pengamatan astronomi bertahun-tahun di Raqqa, beliau ini menghitung durasi 1 tahun penuh setara dengan 365 hari, 5 jam, 45 menit, dan 24 detik. Sebuah angka yang memiliki galat atau selisih yang sangat kecil dibandingkan perhitungan astronomi modern saat ini. Nah, yang ketiga itu adalah koreksi orbit matahari dan equinox. Nah, di mana beliau berhasil menghitung presisi gerak titik equinox bumi atau pergeseran sumbu bumi dan membuktikan bahwa posisi aphelion matahari atau titik terjauh matahari dari bumi mengalami pergeseran dari apa yang salah diyakini oleh Ptolemeus sebelumnya. Namun, mengapa nama sebesar Al-Battani sempat tenggelam? Nah, di balik nama-nama astronom Eropa di kemudian hari, misteri ini terpecahkan melalui 3 faktor. Yang pertama, karena latinasi nama atau efek Albatenius. Jadi ketika nama kitab Al-Zij diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12, nama beliau ini dirubah menjadi Albatenius. Nah, selama berabad-abad, para astronom Eropa seperti Copernicus dan Kepler mempelajari rumus-rumus trigonometri dan tabel bintangnya dari buku terjemahan Latin tersebut tanpa selalu menyadari bahwa metode itu berasal dari pemikir dunia Islam abad pertengahan. Dan faktor yang ketiga itu karena ketergantungan astronom Eropa. Jadi kitab Al-Zij menjadi rujukan wajib bagi para pelopor sains Eropa. Bahkan Copernicus mengutipnya puluhan kali dalam karyanya yang merevolusi tata surya. Namun narasi sejarah pendidikan masa kolonial seringkali melompati kontribusi langsung ilmuwan Arab demi menonjolkan keajaiban era Renaissance Eropa. Nah, faktor yang ketiga itu karena hilangnya pengakuan publik global. Jadi, kurikulum pendidikan modern masa lalu jarang mengajarkan asal-usul fungsi trigonometri dasar seperti sinus dan tangen. Nah, itu membuat banyak orang mengira rumus-rumus matematika tersebut tercipta secara abstrak di Eropa, padahal akarnya tertanam kuat di Observatorium Raqqa. Nah, tokoh yang terakhir bernama Fatimah Al-Fihri. Mungkin kalian tahu ini ya kan. Nah, di dunia modern sangat memuja-muja bahwa universitas-universitas tertua di Eropa seperti Bologna dan Oxford adalah sebagai pelopor institusi pendidikan tinggi dunia. Namun sejarah itu melompati sebuah fakta monumental yang jauh lebih tua. Tepat pada tahun 859 Masehi di kota Fez, Maroko, seorang perempuan muslim visioner yang bernama Fatimah Al-Fihri mendirikan Universitas Al-Qarawiyyin, institusi pendidikan tinggi pemberi gelar tertua di dunia yang masih beroperasi secara terus-menerus hingga hari ini. Tragisnya, peran besar seorang perempuan pendiri universitas pertama di bumi ini sempat terpinggirkan dalam narasi sejarah pendidikan global. Nah, jadi siapa sosok perempuan luar biasa di balik berdirinya universitas tertua di dunia ini? Nama lengkap beliau Al-Banin Fatimah bin Muhammad Al-Fihri Al-Quraisy yang dikenal sebagai Fatimah
Fatimah Al-Fihri, lahir di Kairawan, Tunisia pada masa dinasti Akhlabid. Nah, jadi sekitar akhir abad ke-8 atau sekitar tahun 800 Masehi, Fatimah ini lahir dari keluarga pedagang yang sangat kaya raya yang bermigrasi dari kota asalnya Kairawan menuju kota Fes, Maroko. Nah, ketika ayah dan suaminya wafat, Fatimah itu mewarisi kekayaan harta yang sangat melimpah. Alih-alih menghamburkan warisan tersebut untuk kemewahan pribadi, beliau malah mendedikasikan seluruh kekayaannya untuk amal jariah yang paling revolusioner dalam sejarah peradaban manusia, seperti membangun pusat ilmu pengetahuan. Nah, jadi beliau ini mendedikasikan seluruh kekayaan warisan keluarganya, ya kan, di era abad pertengahan untuk membangun komplek masjid dan akademi pendidikan masif. Itu merupakan sebuah langkah berani yang mengubah arah peradaban umat manusia. Nah, pengabdian beliau ini diwujudkan melalui pembangunan mahakarya arsitektur dan intelektual di jantung kota Fes, di mana beliau membangun masjid dan kompleks Al-Qarawiyyin pada tahun 859 Masehi, di mana Fatimah membeli sebidang tanah yang luas di kota Fes, dan secara pribadi beliau mengawasi pembangunan masjid Al-Qarawiyyin. Nah, selama proses pembangunan berlangsung, beliau berpuasa sebagai wujud rasa syukurnya kepada Sang Pencipta, ya kan. Dan juga beliau juga mentransformasi tempat itu menjadi universitas pemberi gelar pertama di dunia. Komplek tersebut memang berkembang sangat cepat dari sekedar tempat ibadah menjadi tempat studi Islam, tata bahasa, retorika, logika, kedokteran, matematika, astronomi, dan hukum. Al-Qarawiyyin memperkenalkan sistem pendidikan berjenjang, pemberian ijazah atau gelar resmi bagi lulusannya, serta perpustakaan yang megah, di mana perpustakaan itu menyimpan ratusan ribu manuskrip langka. Nah, tempat ini akhirnya banyak melahirkan para pemikir-pemikir besar di dunia. Namun, mengapa nama besar Fatimah Al-Fihri kurang mendapat sorotan yang setara dengan para pendiri Universitas Barat di kemudian hari? Nah, misteri ini bermuara pada 3 faktor sejarah. Faktor pertama, karena adanya dominasi Eurosentrisme dalam sejarah pendidikan. Jadi, sejarawan pendidikan Barat selama berabad-abad sengaja mengaitkan konsep universitas modern hanya mulai dari era abad pertengahan Eropa, seperti Universitas Bologna di tahun 1088 Masehi. Secara sengaja atau tidak sengaja, ini mengabaikan institusi pendidikan tinggi di dunia Islam yang berdiri lebih dari 2 abad sebelumnya. Dan faktor yang kedua, itu karena keterbatasan dokumentasi arsip kuno di Afrika Utara. Jadi sumber-sumber sejarah primer mengenai kehidupan awal Fatimah Al-Fihri ini bergantung pada kronik lokal abad pertengahan, sebelum akhirnya UNESCO menetapkannya sebagai universitas tertua di dunia. Nah, faktor yang ketiga itu karena minimnya budaya kultus individu. Jadi Fatimah Al-Fihri ini adalah sosok perempuan yang sangat saleh dan rendah hati. Beliau membangun lembaga ini murni untuk amal dan kemajuan ilmu pengetahuan tanpa berniat mencari kemasyhuran pribadi atau mencetak namanya demi pencitraan publik. Nah, ketika hidup di zaman di mana sejarah seringkali ditulis oleh para pemenang, sementara orang-orang jenius yang merancang sayap, merawat detak jantung, dan merintis algoritma hingga merawat pendidikan dunia sempat disembunyikan di balik tirai waktu. Tapi seperti cahaya kamera obscura milik Ibnu Al-Haytham atau rumus sinus Al-Batani yang tidak pernah bohong, kebenaran sepelan apapun jalannya pasti akan menemukan jalannya sendiri untuk benderang. Jadi sebesar apapun usaha manusia untuk merangkai masa lalu, selalu ada saja bagian yang tercecer. Sama seperti dengan video ini. Kalau tadi ada beberapa fakta yang terlewatkan, penjelasan yang terpeleset, atau pengucapan nama ilmuwan yang bikin lidah saya keseleo, harap dimaklumkan karena namanya juga manusia. Saya cuma kreator yang butuh asupan kopi biar nggak keseleo lagi. Tetaplah berpikir kritis dan jangan berhenti membaca sejarah. Saya Fahri, sampai jumpa di cerita selanjutnya.